Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mapel fisika kelas 12 pada pembahasan rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, kita ambil contoh gambar ini rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, jadi ini kita perbesar. Nah, model seperti ini yaitu segitiga nanti dijadikan bintang. Ini contohnya dari beberapa rangkaian yang tidak bisa diselesaikan secara seri. Jadi ini kan. Nah, jadi R1 dengan R4 itu tidak bisa langsung diseri, sama dengan ini. Nah, ini tidak bisa diseri. Juga tidak bisa diparalel, sama ini bentuk yang ini sama ini sama sebetulnya. Jadi tidak bisa diselesaikan secara seri atau paralel langsung. Jadi dia kita ubah, dua ini kita ubah menjadi yang seperti ini. Nah, ini. Yang seperti ini. Kita ubah ini. Nah. Jadi yang ini kita ubah seperti ini. Yang ini kita ubah seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk segitiga. Ini bentuk segitiganya ini. Bentuk segitiganya sudah tahu kan? Akhirnya kita selesaikan seperti ini. Nah, kita ubah ini segitiganya menjadi delta. Ya. Segitiga kita ubah menjadi delta. Akhirnya kita dapatkan ini segitiga ya. Ini segitiga. Kemudian kita ubah menjadi delta. Caranya bagaimana untuk mengubah segitiga menjadi delta? Kita lihat jika ya R1 dikali R2 sama dengan R1 dikali R2 dibagi dengan untuk RA-nya ya R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini untuk menghitungnya nanti Anda R1 dikali R2 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ini untuk RA. Nah, kemudian RB itu R1 ya. R1 dikalikan dengan R3 dibagi dengan jumlah dari R1, R2, dan R3-nya. Tuh. Jadi ini kemudian RC diapit oleh R2 dan R3, maka
RC itu merupakan hasil kali dari R2 dengan R3 ya, R2 R3 dibagi dengan R1, R2, R3 jumlah itu ya. Nah, jadi ini. Nanti kalau sudah pada angka kita lebih mudah. Jadi pada prinsipnya RA, RB, dan RC adalah merupakan hasil kali dari R yang mengapit masing-masing. RA itu diapit R1, R2, RB diapit oleh R1 dan R3, RC diapit oleh R2 dan R3. Nah, yang mengapit itu dikalikan, kemudian dibagi dengan ketiganya R1, R2, R3 atau yang kita ubah lah ya. Jadi R yang kita ubah. Itu kalau delta ke bintang ya, atau segitiga ke Y ya. Jadi kalau saya sih lebih ke segitiga ke Y. Nah, terserah istilahnya bagaimana nanti, supaya nanti bisa kita hitung, kita temukan komposisi seri paralelnya. Gitu. Jadi kita lihat ya. Ini. Jadi soal yang ini yang kita lihat, soal yang ini. Oke. Jadi R1, R2, R1, R2, R3, R4. Nah, jika perkalian silang antara R1 dengan R3 ini sama dengan R2 dikali R4. Jadi R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4 itu. Maka hambatan di tengah tidak berfungsi. Jadi rangkaian akan menjadi seperti ini. Nah, rangkaiannya akan jadi seperti yang di sini. Nah, jadi yang tengah hilang, tidak ada arus yang mengalir. Jadi mengapa dihilangkan? Itu karena tidak ada arus yang mengalir. Asal R1 kali R3 itu sama dengan, jadi ini R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Jadi yang tengah tidak berfungsi. Namun, jika ini apabila perkalian silang antara R1 dan R3 tidak sama dengan R2 dan R4, maka hambatan yang di tengah itu ada arusnya. Ini. Jadi kenapa tidak dipakai atau tidaknya itu permasalahannya ada arus atau tidak. Gitu. Jadi kalau dilalui arus maka dia berfungsi hambatannya. Jadi hambatan pada galvanometernya itu ada jika dilalui arus. Nah, dilalui arusnya kenapa? Karena R1 dan R3 kalau dikalikan itu tidak sama. Jadi ini tidak sama dengan R2
dan N. Jadi perkalian silangnya tidak sama. Jadi harus silang. Kita tidak usah mempermasalahkan mau ini R1, R2, R3, R4 atau R2 itu enggak. Yang penting perkalian silangnya ini sama atau tidak gitu. Kalau sama tengah enggak berfungsi. Kalau tidak sama, jadi kalau sama itu ini kita selesaikan jadi seperti ini. Ini kalau sama. Kalau tidak sama ini. Jadi paham ya sampai di sini ya. Untuk jembatan Wheatstone itu memang tidak bisa langsung kita selesaikan dengan seri atau paralel, namun harus kita ubah dulu bentuknya dari bentuk segitiga ke bentuk Y. Atau di PowerPoint ini istilahnya dari bentuk delta ke bintang. Ya terserah nanti istilahnya seperti apa, monggo. Kemudian R1, 2, 3, 4 itu penempatannya juga tidak harus ya. Namun secara prinsip kita paham bahwa jika perkalian silangnya sama, maka bentuknya seperti ini. Jika perkalian silangnya tidak sama, diubah segitiga jadi delta. Paham ya? Nah, jadi untuk contoh soal ini, nah kita lihat ya. Tapi perlu kita catat bahwa R1, R2, R5 itu tidak sama dengan RA, RB, RC. Jadi nanti setelah kita ubah menjadi dari segitiga menjadi delta, jadi sekarang segitiga menjadi delta itu bentuknya jadi ini. Seperti ini. Jadi ini segitiga yang udah dijadikan Y menjadi RA, RB, RC. Nah, RA, RB, RC-nya itu kita hitung berdasarkan R yang mengapitnya. Jadi, jika ini RA, maka dia diapit oleh R1 dan kalau ini R2 ya R1 kali R2. Ini R1 kali, jika RA itu diapit R1 dan R2, maka R1 kali R2 dibagi dengan jumlah segitiga itu, R1, R2, R5. Jadi ini R1, R2, R5 gitu. Kalau RB diapit oleh R1 dan R5, jadi ini RB-nya diapit oleh ini. Dari R1 dan R5 itu ini, ini. Nah, R1 kali R5 dibagi jumlah R1, R2, R5. Kemudian RC diapit oleh R2 dan R5. Jadi dikalikan. Kemudian dibagi dengan segitiganya itu R1, R2, dan R5. Ini sebenarnya kalau secara prinsip sudah dipahami, Anda insya Allah enggak bingung ya. Ini demikian penjelasan saya mengenai rangkaian jembatan Wheatstone. Tadi mana ya, jembatan Wheatstone-nya. Rangkaian jembatan Wheatstone. Wheatstone. Ya. Jadi enggak seri, enggak paralel, jadi jembatan Wheatstone. Nah,
Nah, ini baru kalau sudah selesai gini, baru nih kita bisa lihat bahwa akhirnya RB dengan R3 ini kita seri. Ya, jadi di seri ini kita seri R seri 1, kemudian ini kita jumlahkan R seri 2, baru hasilnya ini kita paralelkan jadi RP. Nah, maka akhirnya R totalnya adalah R total itu RA ditambah RP. RA ditambah dengan R paralel. Ini. Saya ulangi ya. Kalau sudah diubah dari segitiga menjadi Y dengan rumus yang di blok biru itu, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian RB dengan R3 dijumlah menjadi R seri 1, paham ya? RC ditambah dengan R4 menjadi R seri 2. Nah, sehingga rangkaiannya menjadi paralel antara R seri 1 dengan R seri 2. Sehingga R seri 1 dan R seri 2 dihitung secara paralel. Maka R totalnya, R pengganti dari seluruh rangkaian itu merupakan penjumlahan dari RA dengan RP. Jadi ini. Nah, jumlah ini R totalnya. Sampai di sini bisa dipahami kan penjelasan dari Bu Mei. Nanti akan menjadi lebih jelas lagi kalau kita mencoba soal-soalnya. Boleh sumbernya dari manapun juga. Jadi boleh dari Fisika Studi Center atau dari Zenius atau dari Pahami atau dari tanya-tanya. Anda boleh lihat tanya-tanya pada Google. Nah, di situ tulis aja jembatan Wheatstone, nanti ketemu. Nah, maka tugas dari kalian buat 5 soal jembatan Wheatstone beserta jawabannya. Sumbernya boleh dari manapun juga. Ya. 5 soal jembatan Wheatstone ditulis dalam buku catatan kalian, difoto, kemudian dikirim menggunakan link drive ke WA saya, oke? Terima kasih, ini khusus untuk siswa-siswa yang saya mengajar, sedangkan untuk yang lainnya monggo dikerjakan saja sebagai bentuk latihan. Oke, selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.